Bingung sih ya. Akhirnya lapor ke Imam Ahmad bin Hanbal. Abah, saya ini melihat keanehan-keanehan dari Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i itu kok makannya lahap banyak, kok bahat banyak. Kenapa sih Pak? Biasanya itu kayak ulama-ulama itu kamarnya sedikit. Oh, apalagi kalau ulama-ulama besar, satu piring dimakan sedikit, nanti sisanya dibuat rebukan. Nah, ini enggak kok semuanya dimakan semua. Sate dimakan, ayam goreng dimakan, terong dimakan semua, kok mau semua? Oh iya, nanti saya tanya. Yang kedua, Abah, waktu Abah malam sholat banyak sekali. Kok Imam Syafi'i enggak sholat? Dia nyander melolo kadang-kadang neku ke atas, neku ke bawah, ada remah nih Abah. Oh iya deki engkau tanya lagi. Saya kata lo Abah, Imam Syafi'i nih kak, ada remah. Subuh orang-orang sholat tak wudhu di mana Abah? Ada remah nih kak. Ya deki tanya engkau. Nah. Yes, Presiden Asma Badar Bapak Haji Hasan Sutomo, Menteri Keuangan Bapak Ahmad Sujai, Menteri Sekretaris Negara Bapak Anies, alhamdulillah semua jemaah Asma Badar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat rumah ini bagus, Masya Allah berkah. Saya tiba-tiba teringat sebuah cerita. Gula cerita apa? Dulu di Kufah itu ada seorang pedagang roti. Nah, pedagang roti sogi, maju, menedurin roti, maju, maju, bisa bangun istana umat besar di Kufah, di depan masjid Kufah. Dia tiap hari bermimpi, ya Allah, gula nekat terroh, bungko gula gak dito, dari mata moy ulama. Tapi ben malam teroreng ke taman ulama. Sampai berbulan-bulan sobung ulama saya datang ke Combon. Suatu saat beda orang tua. Orang tua gak dito, kan cak coba nama Madura nih. Nan, nggih. Wonten masjid ngaji ngirian ini masjid ageng. Enten tiang sepuh nginep tuh masjid ngeriku. Nginep diusir kali marbotnya diusir. Ayo minggir sampai teng emperan masjid. Teng emperan masjid diusir. Ditingali kali tiang sepuh wau, tiang sing sugih wau, sing gak ada roti wau. Macam ini serah orang roh. Lo yang entar lah begula, yentaren nyarah kecompok gula. Ya cek kecompokan pedagang roti gak bisa, jamu, langsung jamu makan. Nah, mereka pacet mun beda tamu ini cek tanyain dimen dari Kak Emak. Mun oning boh, saya dari jauh nih dari Bali, boh gimana lagi? Nanti disembelihkan aja. Oh saya ini hormatin. Tapi kalau rata-rata siapa tamu ini mesti dihormatin. Saya bisa tahu. Saya oning tamu yang dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir, benda wali Allah dan lain sebagainya. Jadi tamu jangan dibeda-bedakan. Hormatin saja. Orang yang soki kan tuh hormatin, orang tua kan saya hormatin. Kati yang hormatin orang saya mau aja. Bitabit orang tua kan saya cerita. Gula kak dinto orang sepuh. Saya ini sejak dulu itu mimpi rumah saya ini dikunjungi oleh ulama. Karena saya ini rasanya kalau rumah saya yang besar ini tidak pernah dikunjungi ulama itu rasanya kersang. Yang saya impikan itu yang datang ke sini itu Imam Ahmad bin Hanbal. Waktu itu orang paling utama setelah Imam Syafi'i meninggal itu Imam Ahmad bin Hanbal mendiri mazhab Hambali. Terus setelah sering ngocok aja mereka, baru setelah dihormatin baru ditanya, panjenengan saya lagi orang sepuh nama gula Ahmad bin Hanbal. Masya Allah nangis. Jadi doa berbulan-bulan untuk bisa bertemu dengan Ahmad bin Hanbal untuk menghormati orang terkabul dengan kedatangan Ahmad bin Hanbal ongkuan dengan cara Ahmad bin Hanbal kata yosir terus asarena masjid yosir terus sampai ketemu ke Bangki ben
Jadi neka Pak Fahmi, ampean neka Pak Fahmi ini termasuk orang bahagia. Malam ini dikunjungi orang-orang soleh. Saya memastikan orang-orang yang datang sini orang soleh. Oke, orang yang tak. Kenapa boleh? Ada 3-4 soleh mungkin di sini. Ya, ada 4 orang soleh di sini. Wow, pun dijamin nih kawan. Kenapa lagi 2 soleh berdampingan? Oke, insya Allah nih kan, buat berkah. Boleh cerita apa ya? Ini kan bercerita dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal kasih kedua anak perempuan. Ahmad bin Hanbal itu sangat menghormati gurunya, Imam Syafi'i. Tiap habis sholat mesti selalu berdoa untuk Imam Syafi'i, untukkan Imam Syafi'i. Sang anak itu penasaran, Pak, saya ini kok pengen melihat kapan-kapan Imam Syafi'i bisa berkunjung ke sini. Apa? Saya ingin belajar dengan beliau. Kayak apa sih? Belajar itu tidak hanya pengetahuan dari kata-kata, tapi dia belajar bagaimana tentang perilaku yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Suatu saat betul, mimpi anak Imam Ahmad bin Hanbal itu dikabulkan karena Imam Syafi'i tiba-tiba datang ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Datang, alhamdulillah senang banget. Sang anak itu senang banget dikunjungi oleh Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia pengen lihat apa yang dilakukan Imam Syafi'i. Karena pengen belajar dengan Imam Syafi'i. Malam hari setelah sholat isya, makan nikmat lezat sekali. Bodoh kambing, bodoh sate kambing, bodoh sate, gulai dan sebagainya dia makan nikmat sekali oleh Imam Syafi'i. Dilihat oleh anaknya Imam Syafi'i itu. Terus malam hari setelah habis makan, Imam Ahmad bin Hanbal itu kemudian melaksanakan sholat. Imam Ahmad bin Hanbal itu sholat sunat itu tiap malam sampai 1000 rakaat. 1000 rakaat Imam Hanbal itu ya. 1000 rakaat. Terus si anak itu juga sama. Sholat juga yang banyak, wirid dan sebagainya. Dia melirik Imam Syafi'i sementara Imam Syafi'i tidak melaksanakan apapun. Dia hanya tiduran sambil menyandar gitu, sambil mikir, seperti mikir. Wah, ada iya Imam Syafi'i. Jaipan potrana gitu. Ngakan banyak. Malam kur nyandar melolo. Imam Ahmad bin Hanbal sholat berkali-kali baca Quran dan sebagainya. Terus waktu subuh datang. Sholat lihat kok lihat Imam Syafi'i kok tiba-tiba sholat tanpa wudu, bingung sih ya. Akhirnya lapor ke Imam Ahmad bin Hanbal, Abah, saya ini melihat keanehan-keanehan dari Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i itu kok makannya lahap banyak, kok banyak. Kenapa sih Pak? Biasanya itu kayak ulama-ulama itu kamarnya sedikit. Apalagi kalau ulama besar satu piring dimakan sedikit nanti sisanya dibuat rebukan. Nah, ini enggak kok semuanya dimakan semua. Sate dimakan, ayam goreng dimakan, terong dimakan semua kok mau semua. Oh iya, nanti saya tanya. Yang kedua, Abah, waktu Abah malam sholat banyak sekali. Kok Imam Syafi'i enggak sholat? Dia nyandar melolo kadang-kadang neku ke atas, neku ke bawah, ada remah nih Abah. Oh iya deki engkau tanya lagi. Saya kata lo Abah, Imam Syafi'i nih kak, ada remah. Subuh, orang-orang sholat tak wudhu di mana Abah, ada remah nih kak. Iya deki tanya engkau. Nah, ampun nastarinnya sarapan. Biasanya orang Arab mereka mau sarapan sederhana, roti, madu. Biasanya pada mertega dan sebagainya, sarapan, ajandon. Nah, ajandon. Imam, guruku, kula badhe teng panjenengan, ya apa oleh jenengan wekdal niku nek dahar kok waduh kok mengerikan. Kalau dahar kok mengerikan, sedaya kok ditelasaken. Kenapa terus jangan? Aku ki ngerti.
kowe iki wong soleh, wong apik. Wong apik iku mesti sing diperoleh iku harta halal. Aku makan banyak ini karena aku tahu apa yang kamu peroleh itu halal dan makananmu itu halal. Maka aku makan banyak. Dan apa kata-katanya? Aku makan banyak ini bukan untuk kenyang, tapi untuk berobat. Karena makanan halal itu obat. Nah, ini boleh dimakan neng di compokan Pak Ahmad. Galih, terima kasih Nika. Tapi sepintas Nika lebih lengkap. Makanan halal itu obat. Jadi nanti kalau ada makanan itu obat itu. Juga ini makanan halal. Cok takok iki. Bodoh kaca gula Nika. Darah tinggi. Tapi kalau sudah makan daging kurban tak apa-apa. Embik kurban tak apa-apa. Darah tinggi padahal. Ini kan pada berkah dari kurban. Terus yang kedua Cak Imam Syafi'i. Kenapa panjenengan guru? Pak guru dung tedungan neku atas neku bobo tak salat malam. Cak Imam Syafi'i. Engkau area semalam kok mikir 72 masalah. Memecahkan 72 masalah fikih. Etang otak. Engkau enggak menmekes kecek bae lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Tapi engkau lebih mikir bae engkau. Tapi mikir fikih. Ngeding Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga, kenapa Gusti panjenengan kanto mak salat subuh tak wudu? Cak Imam Syafi'i. Engkau area menbetal wudu langsung wudu. Jadi tak ada tak salat. Betal wudu langsung wudu. Mereka. Tapi engkau ya waktu masuk waktu subuh ya langsung sholat boy. Jadi ini dari dua cerita ini mudah-mudahan jadi pelajaran kita. Yang pertama, kalau ada tamu hormati tamu. Tidak usah dibandingkan wah ini tamunya bajunya kok jubah, ini kok tamunya pakai dasi, wah tamunya pakai dasi dihormati, jangan dilihat seperti itu. Karena itu pedagang roti tadi itu tidak bertanya siapa panjenengan, tapi dihormati dulu. Setelah dihormati baru ditanyain dan sebagainya. Yang kedua, usahakan rumah itu dikunjungi orang-orang soleh. Kalau tidak dikunjungi, ya diundang orang-orang soleh untuk datang. Alhamdulillah kalau malam ini orang-orang soleh datang di sini, ya. Di antara kita ini mungkin juga ada yang wali juga. Karena itu tidak boleh menghina orang, tidak boleh menyepelekan orang. Karena kita tidak tahu siapa yang wali Allah dan sebagainya. Ya, jadi tidak boleh kita ada yang kita rendahkan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Pak Fahmi ya, dengan adanya malam ini, dengan adanya perjumpaan pada malam hari ini, banyaknya orang-orang soleh yang datang pada malam hari ini diberi berkah. Kita semua yang datang juga diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat, murah rezeki, hidup bahagia. Itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa adhim sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiraqil aghyar wa iftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa al-Dahar wa ashabil akhyar adada na'amillahi wa ifdhalih. Allahumma salli salatan kamilah wa salam salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil ra'i wa mahawati wa tasqal kama wa karim wa la alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa anta hasim badatikal mulk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tahhirna bi jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi awsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa badal mamat wa ala alihi taslim. Allahumma asin akibatna fil umurina wa ajirna min dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وفي المسلمين والمسلمات الأحياء منهم وأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.